Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Fauzia Hasan, NIM 19310131. Di sini saya akan menjelaskan membahas kitab Ushulun Nahwi Madarisihi tentang judul Al-Ijma'. Baik, ijma' menurut bahasa itu memiliki dua arti atau dua makna. Yang pertama, al-azmu alal amri, yaitu berniat pada satu makna, yang mana bisa menggambarkan pada kejadian satu orang. Maksudnya satu orang saja bisa melakukan hal ini. Yang kedua al-ittifaku, berarti kesepakatan, yang mana tidak bisa menggambarkan kesepakatan kecuali dua orang atau lebih, minimal dua orang. Sedangkan menurut istilah ulama nahwu, kata ijma adalah ijmanya ulama nahwu dari dua negara yaitu ulama Basra dan ulama Kufah. Maksudnya kesepakatan yang dilakukan oleh ulama nahwunya Basrah dan ulama nahwunya Kufah. Ijma mendapatkan perhatian ulama nahwu itu ketika permulaannya penyusunan ilmu nahwu. Imam Sibawayh juga berbicara tentang ijma pada kitabnya dengan lafaz ajma'a wa ajma'una wa nahwuhuma. Akan tetapi Imam Sibawayh itu tidak menjelaskan kehujahannya. Al-Mubarrad juga menegaskan pada berpegang teguhnya dengan ijma, menjelaskan bahwa adapun ijma nuhatul baladain atas orang yang berhujah atas orang yang membedainya kepada ijma'uhum di antara mereka. Ibnu Jini juga telah membahas pada asal kehujahannya, dan beliau meletakkan ijma pada pembatas-pembatas yang membatasinya dan syarat-syarat yang menghukuminya. Beliau membolehkan keluar daripada ijma tetapi dengan syarat-syarat yang tidak membedai sesuatu yang mansus dan tidak membedai sesuatu yang dikiaskan kepada yang mansus. Seperti contoh dalam fikih itu khomer yang mansus dan yang dikiaskan kepada mansus itu nabit yang dikiaskan kepada khomer. Ibnu Jini juga membedai antara ijma dalam bahasa dan ijma dalam fikih. Ijma dalam bahasa tidak menjadi ketetapan kepada orang yang membedai. Alasannya tidak mendapati keterangan dari zat yang ditaati perintahnya secara hakikat Allah dan secara majas Rasulullah, baik Al-Quran maupun Sunnah. Ijma dalam fikih itu menetap pada lil mukhatab. Dengan adanya perbedaan ini, Ibnu Jini bukan berarti memperkenankan luas secara mutlak. Justru beliau tidak memperkenankan berani membedai pada kelompok ulama terdahulu atau yang punya ketetapan yang sedemikian. Abdul Barakat Al-Ambari tidak menganggap pada ijma sebagai asal dari usul nahwu, tetapi beliau berpandangan bahwa ijma adalah hujjah yang sangat kuat dan Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa beliau menganggap ijma sebagai dalil dari beberapa dalil ilmu nahwu. Menurut Ar-Razi, ijma telah berpijak ketika pembahasannya pada beberapa permasalahan yang bersifat ilmu nahwu, yang mana Ar-Razi mengesahkan pada tema ismul af'al tidak menjadikannya pada fi'il mudhari dimabnikan sukun. Di antara tarjihnya Ar-Razi yang bersifat ilmu nahwu pada Sarah Al-Qafiyah atas kesesuaiannya ijma sebagai berikut. Yang pertama, dalam mengira-ngirakannya khabar masdar dalam contoh Darbi Zaidan Qa'iman. Dalam permasalahan ini terdapat 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Kufah dalam contoh Darbi Zaidan Qa'iman.
kedudukan qaiman menjadi hal dari makmulnya masdar secara lafadz dan makna. Dalam lafadz darbi zaidan qaiman, yang mana darbi itu kedudukannya menjadi masdar dan zaidan kedudukannya menjadi makmul, dan qaiman menjadi hal dari lafadz zaidan. Amil yang ada di situ adalah masdar. Masdar yang berarti dorbi. Dorbi menjadi mubtada dan khobar mubtadanya setelah hal dikira-kirakan secara wajib. Pentakdirannya itu dorbi zaidan qaiman hasyirun. Yang kedua adalah pendapat ulama Basroh selain Imam Al-Akhfash, bahwa dorbi zaidan qaiman, qaiman kedudukannya menjadi hal dari makmulnya masdar secara makna bukan secara lafadz, yang mana amilnya yang ada pada hal itu dibuang. Perkira-kiraannya itu dorbi zaidan hasyilun idza kana qaiman. Dorbi menjadi mubtada dan kata hasyilun menjadi khobar dari dorbi atau dari mubtada. Dan dorof lafadz idza mengganti dari khobar yang dibuang, maka menjadi dorbi zaidan idza kana qaiman. Lafadz hasyilun yang dibuang. Kenapa? Karena hasyilun sesuatu yang berhubungan dengan dorof, yaitu lafadz idza. Kemudian dorof lafadz idza dibuang dan syarat-syaratnya menjadi dorbi zaidan qaiman, dan mendirikan hal pada tempatnya zorof karena padahal terdapat makna zorof, seperti ja'ani zaidun rakiban, ai waktu rukub. Jadi hal yang berada pada mazhab Basroh ini mengganti pada tempatnya khobar, Yang ketiga adalah mazhab Al-Akhfash. Mazhab Al-Akhfash bahwa khobar yang menempati hal pada tempatnya masdar yang diidhofahkan pada sahibul hal. Takdirannya itu dorbi zaidan dorbuhu qaiman. Ibnu Malik juga mendukung pada mazhabnya Al-Akhfash. Di samping itu, Ibnu Malik juga mengambil pada pandangan ulama Basroh. Yang keempat, yang terakhir adalah mazhab Ibnu Darostawi dan Ibnu Babsyad, bahwa beliau berpandangan bahwa tidak ada khobar bagi masdar karena keberadaan masdar itu jatuh pada letaknya fi'il. Makna dari dorbi zaidan qaiman maknanya adalah adrobuhu qaiman, menjadi pembanding pada aqaimuz zaidani, yang mana dapat dipahami kata dorbi zaidan qaiman bahwa fa'ilnya masdar kata dorbi menunjukkan maknanya fi'il dan tidak membutuhkan khobar, sebagaimana tidak membutuhkannya lafadz az-zaidani dari khobar yang dalam perkataan aqaimuz zaidani. Akan tetapi perkataan ini dilemahkan, pendapat ini dilemahkan karena tidak ada kemiripan dari dua contoh tersebut, dari dua contoh darbi zaidan qaimun dan aqaimu az-zaidani. Imam Ar-Rodi telah membatalkan pada mazhab Kufah dan mazhab Ibnu Darustah, mana takdirannya darbi zaidan qaiman dengan makna ma'adrabu zaidan illa qaiman. Hanya bisa diambil manfaat dari pandangan perkira-kiraannya ulama Basrah dan ulama Al-Akhfash. Ungkapan Ar-Rodi menunjukkan bahwa Ar-Rodi mentarjih pada mazhab Basrah dan Al-Akhfash sambil bersandar pada yang disepakati. Ucapan ma'adrabu zaidan illa qaiman bermaksud bahwa hasilnya dorob dibatasi dengan berdiri, dengan qaiman. Makna ini sesuai dengan takdirannya ulama Basrah dan ulama Al-Akhfash. Yang kedua adalah masuknya ba zaidah pada khobarnya ma at-tamimiyah. Ma terdapat dua, yang pertama ma at-tamimiyah dan ma al-hijaziyah. Ma at-tamimiyah adalah ma yang mudmal atau disia-siakan sehingga ia tidak bisa beramal seperti lafadz laisa.
Sedangkan ma al-hijaziyah yaitu ma yang beramal sebagaimana beramalnya laisa. Dalam masalah ini terdapat dua mazhab. Yang pertama, mazhab Abi Ali Al-Farisi pada salah satu perkataannya yang mana diikuti oleh Imam Azam Asy'ari. Beliau berpendapat bahwa tidak boleh masuknya ba az-zaidah pada khabarnya ma at-tamimiyah. Imam Ar-Radhi memberikan ilat pada pendapat keduanya bahwa ba tidak masuk kecuali pada khobar yang dinasobkan. Jadi ba az-zaidah ini hanya bisa dimasuki pada khobar yang dinasobkan, yang dipakai bukan ma at-tamimiyah tapi ma hijaziyah. Tapi Ibnu Ya'is Azam Asy'ari menolak karena ba jika asal masuknya pada laisa maka ma akan dibawa ke sana. Ke sana itu kemana? Ma bisa dimasuki ba zaidah karena persekutuan laisa dan ma dalam urusan menafikan. Jika ada ba zaidah masuk pada khobarnya ma di hadapan lam pada khobarnya in, maka at-tamimiyah dan hijaziyah sama. Lam bisa dimasukkan khobarnya in. Seperti contoh inna zaidan laqaimun. Contoh dari at-tamimiyah yaitu ma zaidun qaimun. Kemudian dimasuki ba menjadi ma zaidun biqaimin. Dan contoh dari hijaziyah itu ma zaidun qaiman menjadi jika dimasuki ba menjadi ma zaidun biqaimin. Perbedaan ma hijaziyah dan ma tamimiyah itu jika hijaziyah setelah ma itu isim dan khobar dan qaiman menjadi khobarnya ma. Sedangkan at-tamimiyah setelah ma bukan isimnya ma tetapi mubtada dan qaimun menjadi khobar mubtada. Yang kedua adalah mazhab Al-Akhfash, itu mazhab Imam Al-Akhfash yang mana beliau berpendapat bahwa boleh masuknya ba pada khobar ma at-tamimiyah, yang mana pendapat Imam Al-Akhfash ini diikuti oleh Imam Al-Mubarrad, Ibnu Ya'ish, Ibnu Hajib, Ibnu Usfur, Ibnu Malik, Al-Maliki, Al-Muradi, dan Imam As-Suyuti. Ar-Radhi mentarjih pada mazhab Al-Akhfash sambil beristidlal atas yang disepakatinya masuknya ba pada khobar setelah batal pengamalannya ma disebabkan masuknya in az-zaidah. Ma di sini harusnya beramal karena adanya in az-zaidah maka jadi tidak bisa beramal. Ma ini disebut dengan ma al-makfufah. Al-makfufah itu mencegah. Akan tetapi ternyata ba bisa masuk pada khobarnya ma, yang mana dikuatkan dengan syair la'umruka ma'in Abu Malik biwanin wala bidha'ifin kuwahu. Di sini maknya itu tidak bisa beramal karena adanya in, tapi biwanin menjadi khobarnya mubtada, dan tidak ada kekhususan masuknya ba pada ma hijaziyah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang dan tidak sesuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.